Yang berikutnya adalah fast response. Fast response dari admin dan CS. Biasanya sudah komen mereka, udah DM mereka, tapi gak ada yang balas gitu ya. Cuma juga. Jadi kita sediakan juga admin khusus untuk ngebalas WA dan DM. Oke, lanjut. Nah, momentum ini ya, semua orang tidak suka dijualin, tapi semua orang suka beli, benar nggak? Nah, untuk itu kita harus memanfaatkan momentum atau kita yang membuat momentum itu sendiri. Ya, contohnya momentum payday. Biasa kan ada promo payday sale. Ya, itu promo gajian. Harbolnas, ya. Terus promo 99, 10, 10 dan seterusnya. Pas Imlek kemarin banyak nggak yang manfaatkan momentum Imlek untuk diskon? Ya. Atau saat kita launching, itu juga kita buat eventnya. Itu jadi momentum orang untuk beli. Ya. Maksud nggak momentum? Ya. Jadi orang beli itu kadang ada juga yang membutuhkan momentumnya. Ya. Berikutnya setelah momentum, offernya. Yang membuat orang offer itu triggernya ya, trigger orang mau beli itu harus ada gitu. Jadi misalnya now or never gitu, beli sekarang atau kita nggak jual lagi gitu. Limited stock, cuman ada 10, cuman ada berapa pieces. Limited time offer, cuman diskon hari ini aja, besok harga naik. Pernah dengar iklan itu? Sering ya. Atau paket bundling, ya. Beli satu harganya 5, beli 2 harganya 7 gitu kan. Harga coret. Harga coretnya juga trigger orang untuk beli, harganya 120.000, dicoret jadi 99.000. Ya, itu secara psikologis orang langsung untung nih gitu kan, langsung beli gitu. Produknya perlu nggak perlu gitu, kadang-kadang juga nggak jadi persoalan. Bonus atau ada gratis apa? Offer, itu offer. Ya. Apalagi Mas, Mbak, offer-offer yang biasa kita temui ketika kita bermain Instagram. Apa? Misalnya apa gitu? Yang kita offernya mereka apa sih biasanya gitu? Ya, gratis ongkos kirim itu juga enggak. Ya, nah kita bisa pelajari apa yang dilakukan kompetitor, kita juga lakuin, gitu. Kompetitor kita gimana sih angle-angle promonya dia gitu? Contek aja, contek terus kasih lebih murah, wah kacau. Oke, nah berikutnya adalah delivery. Setelah mereka dapat offer, kita delivery ya. Delivery ini apa? Untuk mereka bisa masuk ke fase berikutnya, memberikan yang melebihi yang kita janjikan. Ya, ini terus harus cepat ya. Terus ada lagi bonusnya, misalnya ada konsultasi, ada nomor WA admin atau ada Q&A-nya. Ya, delivery kan semua yang terbaik untuk mereka. Ya, jangan janjikan sesuatu hal yang tidak pernah bisa kita memenuhinya. Ditagih. Ditagih, netizen itu kejam. Ya. Oh iya, pasti ditagih banget, ya. Oke. Nah, kesiapan saat delivery ya, kesiapan kita saat delivery itu pertama ada produknya. Jangan sampai produknya itu nanti kita sudah jual, ternyata produknya habis atau misalnya stoknya kurang atau cacat dan lain-lainnya, itu kita persiapkan. Ada tools dan ada timnya juga. Kita jabarin. Tools, misalnya ada sales page-nya, ada landing page-nya, ada halaman ordernya, ada sistem transfernya gimana, atau ada member area-nya. Ini semua hal yang dibutuhkan ketika customer sudah beli. Gitu. Jangan sampai mereka sudah beli terus kita baru, oh gimana ya caranya ya gitu. Jadi kita udah prepare dulu dari awal untuk customer journey-nya itu berjalan dengan baik. Ya, ini untuk produk. Produknya harus tidak harus sempurna sih, kita create produk minimal memenuhi kebutuhan dan keinginan si pelanggan. Ada ketersediaan stok, kelancaran produksi kalau sistemnya PO. Hanya kan ya, kita juga biasanya bikin buku itu PO sistemnya.
Jadi mereka bayar dulu, transfer dulu, bukunya dikirim 1 bulan lagi gitu. Nah kita harus pastikan produksinya emang benar 1 bulan lagi kita bisa delivery bukunya. Ada bahan baku mungkin yang jualan makanan, packagingnya gimana kita pikirin, pengirimannya pakai apa, ada nggak expirednya, terus petunjuk penggunanya ada nggak gitu ya. Jadi lengkapin semua persiapan produknya. Kenapa? Ada yang kelewat? Tim, ya. Sediakan juga tim. Ada adminnya untuk cek order, cek transferan. Jangan sampai di sini chaos. Chaosnya nggak ada yang ngecek transferan. Kita udah bikin funnel bagus segala macam. Ada traffic masuk 100 orang. Ya, 100 orang beda loh ngecek 100 orang dengan ngecek dengan 1000 orang. Ya. Oh kalau cuma misalnya ngecek 10 orang, santailah buka m-banking juga udah bisa. Coba ngecek 1000 orang, nggak kelenger bukannya, ya kan? Nah ini harus kita siapkan, ada toolsnya kah gitu kan untuk ngecek transferan, atau ada adminnya, atau ada orang yang khusus untuk ngecek transferannya. Ada CS yang follow up order, ya, yang belum bayar ada CS-nya yang tanya Mbak kapan bayarnya dan lain-lain. Bagian gudang pengirimannya ada nggak gitu, jangan sampai ordernya ada banyak. Kita stuck nih, nggak ada yang kirim barang gitu, ya. Nah, berikutnya ketika produk sudah kita delivery, fase berikutnya biasanya kita upsell atau cross sell, ya. Biasanya varian produk tambahan, biasanya tadi dia beli hijab, ya kita bisa nawarkan ciputnya, kita bisa nawarin pasmina gitu, ya. Terus varian produk lanjutannya apa nih? Biasanya hijabnya berseri ternyata. Oh ya Mbak, kemarin itu kita seri pertama. Ini minggu depan kita akan keluar seri kedua dari produk yang Mbak udah beli. Kira-kira orang lebih ingin beli atau enggak? Lebih kan? Nah, itu kita nggak ada ads kan? Nggak ada ads kan? Nah, itu optimasinya di sana. Atau jual produk yang lebih mahal. Orang yang sudah beli itu cenderung akan untuk beli lagi. Ya. Ada yang punya handphonenya iPhone? Ada. Kalau beli laptop, kira-kira beli laptopnya apa? Ya, Apple kan? Ya. Coba bayangkan kalau Apple nggak nyediain laptop. Ya, berapa dia loss of opportunity? Ya. Ya, kalau di kita juga sama. Ketika mereka beli produk di kursus online, ada harganya cuma mungkin 99.000. Tapi ketika mereka sudah beli, kita kasih penawaran, oh ada loh harganya yang 3 juta gitu. Ya, dan untuk beberapa orang itu akan langsung dibeli. Ya, emang nggak akan semuanya, tapi mungkin ada 10% atau 5% yang beli, tapi itu kan sudah menjadikan sales di kita kan profit gitu. Ya, ini harus kita siapkan. Jadi jangan jual cuma satu produk aja. Sayang iklannya udah datang, tapi ternyata ada orang-orang yang hyperaktif. Hyperaktif itu mau untuk beli lagi gitu. Ya, jadi kita siapkan. Jadi kita anggapnya udah pada jago yang lagi bikin iklannya ya kan? Iya. Siap-siap nih, iklannya udah bagus. Iya. Lagi nih daya tampungnya nih. Kita tambah lagi. Ini kita jualannya, jadi jualannya nggak berhenti gitu. Jadi nanti mungkin udah nggak begitu ketergantungan jadi sama ke ads-nya sih gitu. Jadinya lebih ke situ. Oke, ini Apple tadi contohnya. Nah, terakhir referral. Ketika mereka sudah gunakan produk kita dan kita udah upsell, mereka beli lagi, beli produk mahal, beli lagi, kira-kira mereka akan komen nggak di Instagram mereka? Akan posting nggak? Posting, wah aku habis beli jilbab ini dari bla 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 gitu kan. Akhirnya apa followersnya dia? Wah bagus dong, aku mau juga dong. Langsung klik, sumber traffic baru buat kita. Benar nggak? Nah itu adalah sumber testimoni atau mention dari si customer tadi. Nah makanya jangan sungkan untuk minta testimoni dari pembeli ya. Testimoni dari pelanggan itu lebih dipercaya daripada selebgram. Kan mereka tahu ini cuman iklan gitu kan. Tapi kalau dari pelanggan yang real mereka pakai itu lebih dipercaya. Ya, semakin banyak testimoni yang ditinggalkan itu akan ada proof bukti gitu ya. Atau social proof terpercaya. Ya, coba sekarang bikin list ya. Nanti bikin list customer yang kita mau mereka bikin testimoni. Hubungin aja mereka. Mbak, Mas gitu, boleh nggak aku minta testimoni atau minta feedback dari produk yang Mbak udah beli, gitu.
Ya Mbak, kita ada voucher kalau Mbak mau kasih feedback buat kita bisa. Oke, nah tugas kita adalah merancang strategi ini tadi. Tadi sudah kita jelaskan satu persatu apa saja. Kita buat, setiap bisnis pasti beda alur yang menjadi sumber trafficnya apa, ya. Dari yang tadi mana yang kita bisa manfaatkan, sudah berapa banyak, terus engagementnya nanti kita bahas di konten strategis, IG profilnya kita lengkapin, strategi salesnya, ya, momentum dan offernya gimana tadi kita bikinkan, rencanakan momentumnya apa, misalnya nanti ada nggak produk yang berhubungan sama Valentine misalnya kan nanti kan, itu momentum kan Valentine, walaupun kita nggak ngerayain Valentine dan lain, tapi kan kita bisa jualan produk-produk yang ada momentumnya. Kalau momentum tuh kan demand itu langsung tinggi, ya. Ya, casing love, casing couple gitu tuh bagus Mas untuk Valentine Mas. Ya. Terus kalenderan. Ada momentumnya apa yang bisa dipakai gitu. Ya, 1 bulan ini berapa, 1 tahun berapa, dah tinggal bikin produknya sesuai dengan momentum-momentumnya deh. Benar nggak? Ya. Terus list cross sell produk kita apa aja yang bisa kita cross sell dan upsell. Itu juga referral list 10 orang yang ingin kita minta testimoninya. Ya. Ini tugas ya di rumah ya. Tadinya kita pengen lakuin di sini, cuman mungkin takut waktunya nggak nutupan sampai jam 5. Kita lanjutin. Ini teman-teman bisa foto untuk tugas di rumah. Kita ada yang namanya market temperatur. Ya, mungkin pernah dengar, sering dengar lah kalau orang-orang di dunia Facebook pasti sering banget dengar. Ada yang namanya cool, warm dan hot. Ya. Apa sih bedanya gitu ya?